ketemu lagi di channel saya Rudian Putra. Di sini saya lagi di kebun cengkeh bareng sama kawan saya. Di sini adalah Bang Dade dan Pak Haji ya. Ini jujur aja di kebun cengkeh pemiliknya adalah sahabat saya sendiri, yaitu Pak Haji Basir, yang cengkehnya usianya lebih daripada 10 tahun ya, dan biasa menghasilkan 2 ton buahnya. Untuk seusia cengkeh seperti ini, 2 ton itu adalah hasil buah keseluruhan sahabat ya, jadi bukan satu pohon, dan ditambah lagi dengan pohon cengkeh yang remaja-remajanya. Jadi bagaimana kondisi tanaman cengkehnya, mari kita saksikan di video saya berikut ini. Baik sahabat, ini saya jalan bersama pemiliknya. Beliau adalah sahabat saya sendiri, adalah Bapak Haji Basir yang kangen lah istilahnya sama pohon cengkeh di sini, karena beliau kemarin sudah pergi dari Mekah ya, tanah suci, jadi sudah lama tidak mengontrol tanaman cengkeh yang di sini. Ini untuk tanaman cengkeh yang usia remajanya sahabat, untuk usia remajanya yang sudah pernah belajar berbuah juga. Dan nanti saya akan tunjuk sekali ya dengan tanaman cengkeh yang biasa tanamannya sering panen atau usia yang lebih daripada 10 tahun. Ini review tanaman bibit cengkeh yang masih mudanya di sini sama beliau. Dan beliau itu selain dia punya lahan kebun cengkeh, beliau juga ini hanya sekedar investasi ya sebenarnya dari kebun ini, dan beliau grosir atau agen yang memiliki CP ayam broiler ya sahabat, selain memiliki lahan kebun di sini. Dan banyak beberapa lahan yang dia miliki seperti tanaman durian itu dan cengkeh. Dan ini untuk banyak kayu-kayu di samping itu bukan kayu sengon ya sahabat, ini adalah kayu karet, pohon karet. Jadi pohon karet itu sangat cocok sekali ketika ditanami cengkeh. Dan nanti ketika usia cengkeh lebih daripada 5 tahun atau 7 tahun baru beliau rencanakan akan ditebang ya, ditebang. Tujuannya supaya tanaman cengkeh di sini yang diprioritaskan lebih maksimal lagi pertumbuhannya, lebih rimbun lagi seperti ini. Cuman hanya saja ketika nanti menebangnya di saat pas musim hujan ya, jangan sampai musim kemarau ditebang jadi kaget nanti ya tanaman cengkehnya tiba-tiba langsung dia evaporasi ataupun tidak tahan ya terhadap serangan cuaca panas itu. Jadi pas kalau nanti menebangnya diusahakan pada saat musim penghujan. Ini usia-usia yang sudah beranjak 5 tahun. Dan sebentar saya akan kasih lihat yang tanaman cengkeh yang di atas usia 10 tahun ya, bahkan lebih daripada 10 tahun itu usianya, yang biasa menghasilkan lebih daripada 2 ton untuk jumlah keseluruhannya sahabat. Ini pohon cengkehnya adalah sangat sehat sekali, bisa dilihat ya, dari daunnya tidak ada bercak daun dan daun tidak kuning serta hijau, hitam dan pekat banget ya. Itu ciri-cirinya tanaman cengkeh di sini penuh dengan unsur hara dan nutrisi. Ya kita tumpang sari dengan pohon karet ini tidak berbahaya sahabat, karena pohon karet ini sangat membantu untuk masa pertumbuhan tanaman cengkeh itu sendiri, asalkan jangan dengan tanaman sengon. Kalau tanaman sengon itu sangat tidak baik ya, dicampur dengan tanaman cengkeh dan tanaman-tanaman pisang juga itu sangat tidak baik. Yang kalah adalah tanaman yang lainnya oleh tanaman sengon itu sendiri gitu. Di sini untuk jumlahnya yang remaja-remaja di sini sekitar 200 lebih pohon. Encan dewasa bener. Can dewasa bener mah ya Ji. Sok Tuhan we mengan pegaya kareta Allah. Gitu. Dan beliau bilang barusan itu silahkan ditebangin pohon karetnya khusus untuk yang merawat maksudnya. Jadi digratiskan cuma begitu saja untuk yang bagi yang merawat ya sahabat. Entah cara mau dijual kah, kayunya dibikin arang itu dibebaskan sama beliau untuk dijadikan apa saja gitu pohon karet. Yang penting kan pohon cengkehnya di sini tetap terpelihara dan terawat. Itu
seperti yang beliau inginkan, maksudnya seperti itu. Dan lanjut saya akan keliling-keliling lagi dengan beliau. Dan terus ya, saya akan jalan sama beliau ke pohon-pohon cengkeh yang lainnya. Ini yang dewasa dan sekaligus sendiri yang ditunjuk, yang di lahan sebelahnya, yang berada di ketinggian sekitar 600 di atas 600 mdpl-nya di sini, sahabat. Dan di sini adalah pohon cengkehnya sangat bagus. Tadinya pertumbuhannya dilindungi banget sama pohon-pohon karet ya. Jadi tanpa penyiraman juga sudah ada naungan daripada pohon karet. Cuma hanya saja kalau mau disingkirkan pohon karetnya, yang saya bilang tadi itu harus pada saat curah hujan tinggi, agar tujuannya nanti biar dia tanaman cengkeh di sini tidak kaget dengan cuaca panas. Begitu, sahabat. Semua seragam ya, karena ini menanamnya seragam sekali dengan tanaman cengkeh. Yang lainnya gitu, sama seusianya untuk di lahan yang satunya ini. Terus kita jalan luar, karena ini cengkeh itu bagus-bagus sekali yang ada di daerah saya ini di Pelabuhan Ratu. Jarang saya lihat seperti ini, walaupun banyak, tapi nggak seragam dan serata di sini. Yang biasa berbuah, ini sengaja ditahan ya pakai tajuk untuk menopang dahannya supaya tidak langsung dihalau oleh angin ya. Dan ini adalah beliau ini, Mang Dade, lagi ngebersihin desa permukaan, bersihin gulma ya, supaya tidak ada terjadi persaingan unsur hara kepada tanaman durian. Di sini ada diselipin ya tanaman durian. Nah, ini pohon cengkehnya. Ini keseluruhan sabaraha tanggal deh cengkehnya. 100. Oh, ini 100 pohon di sini cengkehnya, sahabat. Sudah dewasa-dewasa seperti ini. Jadi pohon cengkeh itu kalau jika ingin dia berbuah maksimal itu ya otomatis tergantung pada faktor alam juga. Kalau cuacanya ekstrim, hujannya ya maksudnya, itu sangat pengaruh sama buah cengkehnya. Pengaruhnya dalam artian dia tidak maksimal gitu buahnya. Dan di sini juga, dan di bawahnya di samping itu ada pohon bambu, tapi tidak mengganggu ya sama tanaman cengkeh. Beda asal jangan dengan tanaman sengon aja, pohon sengon. Nah, di sini seperti ini pohon. Jadi kalau sahabat ada lahan kosong, ditanami aja dengan pohon cengkeh, insya Allah tidak akan rugi ya. Jadi komoditas harga cengkeh ini sangat menjanjikan sekali ketika nanti pas mahal-mahalnya harga bunga buah cengkeh. Sudah setinggi ini cengkehnya sangat sehat dan bagus, dan ini juga sudah layak jadikan indukan, sahabat, karena usianya lebih daripada 10 tahun. Dan syarat kelayakan untuk dijadikan pohon indukan buat menyemai cengkeh itu yang pertama kan dari bijinya dan indukannya sehat, tidak kena penyakit, yang usianya di atas 10 tahun. Seperti yang saya sebutkan di video cengkeh saya sebelumnya dari penyemaian ya. Syarat untuk menyemai tanaman cengkeh itu bijinya harus besar, harus tua, dan disisakan setelah panen 2-3 bulan itu biasanya. Itu yang layak dijadikan syaratnya untuk menyemai bibit cengkeh di pohon yang indukan seperti ini, agar tujuannya menghasilkan bibit cengkeh yang berkualitas dan unggul. Kalau ada yang tanya nih, kemarin teman saya tuh bagaimana Om, cocokkah di lahan panas? Ini sebenarnya lahannya panas sekali di sini. Hanya saja awal tanam itu kan harus benar-benar kuat kita ya melakukan penyiramannya pada tanam di bawah 3 tahun. Kalau sudah seperti ini kan dia
maunya panas karena dia harus mengeluarkan bunga cengkeh itu sendiri ketika dia mengalami stressing air. Kalau dihantam terus hujan kan otomatis dia menstimulir bunga buah menjadi daun. Itu kebalikannya malah rimbun gitu. Jadi hanya itu saja ya. Jadi jangan takut di daerah panas bisa tumbuh asalkan jangan terkontaminasi tanahnya dengan pasir, karena tanah dengan pasir itu biasanya akan menghabiskan stok air di dalam tanah itu sendiri. Kecuali untuk media semai beda, harus ada pasir sedikit dan campur tanah lempung supaya tanah lempung itu sendiri bisa mengikat pasir yang ada di dalam media itu sendiri. Dan untuk pasirnya itu untuk menjaga porositas tanahnya, karena untuk salad bibitnya itu kan akarnya masih lembut dan lunak, beda dengan di tanah kasar sangat tidak ideal untuk melakukan penyemaian ya, karena akarnya itu belum mampu untuk menerjang atau menerobos tanah yang porositasnya kurang baik. Jadi hanya itu saja, dan saya akan langsung kembali ke gubuk dan ada juragannya di situ, kawan saya sendiri. Ngopi sama Pak Haji ini, Pak Haji juragan kita, juragan muda baru pulang lagi dari Mekah kemarin. Oh gitu ya. Wah ini Pak Haji, insya Allah doain aja sahabat, mudah-mudahan cengkeh beliau berbuahnya banyak di tahun depan atau tahun ini supaya bisa naik haji lagi, amin. Oke sahabat, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semua. Dan terima kasih banyak juga yang sudah mendukung. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum.